Elipsis, selamat datang lagi di Mohunggulinya Elipsis, dan kita masih sama seperti biasanya akan menemani waktu menunggu berbuka puasa Anda sambil ngobrol dengan orang-orang yang berprestasi di Provinsi Gorontalo, dan tentunya mereka adalah anak-anak muda dan semoga mereka masih jomblo, karena narasumber kali ini adalah narasumber yang sangat hits. Tidak hanya hits, dia adalah narasumber yang cerdas, pintar, dan dia juga berprestasi. Selain dia juga pernah masuk dalam ajang Nouti, dia adalah Duta Bahasa Provinsi Gorontalo tahun 2016, dan sampai saat ini dia masih aktif untuk menjadi panitia dalam pemilihan Nouti Provinsi Gorontalo. Jadi siapa sih narasumber kita kali ini? Si cantik siapa sih? Pak Aman, tolong dong diperkenalkan narasumber kita. Baik, sahabat Elipsis, sore ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber cantik. Saya biasa menyapa beliau dengan sebutan Lala. Hai Lala. Halo. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Elipsis. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana puasanya kali ini? Masih lancar atau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Lah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini kan kayaknya udah lama kita nggak ketemu kan? Nah, kira-kira aktivitas sekarang itu apa? Sehat. Aktivitas sekarang sih kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggunya rebahan. Wah, luar biasa. Baik. Luar biasa ya, masih kerja loh. Ini kerja iya, dari rumah atau kerja emang datang ke kantornya kalau Lala? Datang ke kantor. WFH, work from heart. Jadi bukan from home. Baik, sekarang kan aktivitasnya kerja. Nah, seperti pembahasan kita sebelum-sebelumnya, kita itu selalu meminta kira-kira bagaimana hal yang dirasakan pada saat kita beraktivitas, kita punya aktivitas, kemudian berhadapan dengan satu keadaan yang sekarang ini yaitu lagi gencar-gencarnya, lagi mewabahnya virus COVID Corona. Nah, kira-kira ada tidak yang dirasakan dampaknya terhadap aktivitas seorang Lala dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan di rumah ataupun pekerjaan di kantor? Ya, mungkin bisa di-share ke kita. Silakan, Lah. Rasa banget sih. Tiap pulang kantor, banyakkan waktu itu tuh pasti di rumah. Nggak bisa kemana-mana. Kalau dulu sih sebelum adanya wabah corona ini, pulang kantor masih mampir dulu, main ke sana, main ke sini, ketemu teman-teman. Tapi sekarang nggak bisa. Cuma bisanya ketemu di sosial media doang. Gitu. Sedih ya. Terus juga, ini kan bulan Ramadan ya. Biasanya ya, dari hari-hari pertama puasa aja, chattingan WhatsApp itu dipenuhi sama grup-grup reunian. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Sedih sih. Oh iya ya, buka puasa. Momen setahun sekali sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Akhirnya tahun ini harus direlakan juga. Iya, benar-benar. Biasanya kan kalau puasa begini kan grup-grup baru itu pada bermunculan hanya untuk reunian bukber aja. Nah, kalau misalkan dalam hal di rumah, kira-kira ada tidak yang cukup berbeda ketika menjalani aktivitas sehari-hari di rumah? Larasati itu ngapain aja misalkan? Kalau sebelum corona kan aku kan punya banyak ponakan, terus mereka tuh sekolah. Jadi tiap pulang sekolah tuh mereka dititipin di rumah. Jadi tiap waktu pulang kantor mainnya sama mereka. Tapi sejak corona datang ke kehidupan, jadi ponakan tuh pada nggak ada yang dititipin di rumah. Jadi pas sampai rumah sepi. Jadi ya bisanya cuma rebahan, mainan HP, cuma yang gitu-gitu, nggak bisa main-main sama mereka itu. Jadi situasinya berubah banget ya, ternyata bukan hanya di luar saja, tapi di dalam rumah Kalala juga emang 100% berubah situasinya setelah corona. Benar-benar.
sepi sih, lebih sepi. Kalala, katanya Kalala kan masih aktif nih kerja, dan kerjanya bukan dari rumah, tapi udah langsung ke tempat kerjanya. Itu datang ke tempat kerja saat di tengah pandemi ini, ada ketakutan tidak, Kak? Iya sih, kalau ketakutan pasti ada lah, karena kan aku kerjanya di bidang pelayanan juga. Jadi otomatis intensitas ketemu sama orang itu lebih tinggi, dan juga lebih, sebenarnya lebih, apa ya, pokoknya kita harus lebih hati-hati sih. Yang tadinya aku santai-santai aja, terus dengar di berita udah tambahan orang yang positif kayak gitu-gitu, jadi agak insecure sendiri sih. Jadi kayak Jadi yang lebih tadinya biasa ekstra hati ya, salaman, takutnya pun lebih tinggi ya. biasanya salaman sama orang-orang, ini ketemu udah nggak bisa apa, sentuhan aja udah kadang takut sendiri gitu loh. Lebih parnoan dong sekarang dari sebelum corona. Kalau kita Iya. bicara nih tentang pekerjaan ya, kalau kita bahas tentang pekerjaan kemarin nih, sempat trending statusnya Kalala. Aku juga sempat baca loh itu, waktu tiba-tiba aku baca Kalala ngumumin bahwa Kalala memutuskan untuk berhenti dari satu tempat kerja yang menurut aku dan menurut orang lain itu adalah tempat kerja yang bukan tempat kerja ecek-ecek, itu tempat kerja yang wah. Terus tiba-tiba seorang Lala mengumumkan untuk bahwa hari ini saya memutuskan untuk berhenti dari tempat kerja ini. Wah, itu satu hal yang sangat luar biasa sih, karena banyak orang di luar sana, termasuk aku juga pernah mengalami betapa beratnya untuk move on dan memutuskan untuk berhenti dari satu tempat kerja. Apalagi dengan memutuskan berhenti atau tidak bertemu dengan teman-teman yang sudah akrab selama ini. Itu caranya Kalala untuk menguatkan hati gimana sih, dan untuk memutuskan bahwa oke, aku bakalan move on. Itu bagaimana sih caranya, Kak? Pastinya berat banget ya, karena di tempat kerjaku yang dulu tuh emang bener-bener orang-orangnya itu udah klop banget gitu sama aku. Jadi kayak kemana-mana bareng. Apalagi banyakan tugas aku di tempat kerja dulu itu di luar. Jadi pasti sama mereka tuh makan siang bareng kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu sama mereka sih. Jadi ya pas mau kan pas terakhir hari kerja tuh emang kayak berat banget. 2 hari sebelum berakhir masa kerjaku tuh, aku udah sering banget nangis di kantor kayak gitu-gitu. Kayak ya ampun, terlalu banyak hal-hal yang udah dilaluin sama teman-teman di kantor gitu. Tempat kerjanya juga menyenangkan banget gitu loh. Tapi ya gimana ya, itu kan, ini kalau kalau kata bercandaanku sih, ini emang udah jalan ninjaku. Jadi yakin, cara aku ngatin diri sih, aku yakin banget kalau emang udah ini yang terbaik buat aku gitu loh. Mungkin Tuhan memisahkan dengan yang dulu untuk mempertemukan dengan yang lebih baik, dengan yang baru. Gitu. Tapi di tempat kerja baru lebih cepat beradaptasi sih, karena emang orang-orangnya udah yang emang temen aku udah sejak sebelum aku di tempat kerja yang lama gitu. Jadi sedih sih ada tiap lihat foto teman-teman yang di kantor lama, sedih kayak ya ampun, ternyata aku udah bukan bagian dari mereka. Tapi ya udahlah ya, udah jalannya. Jadi Kalala untuk menguatkan hati itu adalah dengan menanamkan di dalam pikirannya Kalala bahwa ya udah, jangan takut. Mungkin di sini kita memang Kalala punya teman-teman yang sangat luar biasa, udah kayak saudara, tapi mungkin Tuhan juga menyiapkan orang yang baik-baik juga di sana yang bisa
berteman dan akrab dengan Kalala secepat itu ya, seperti tempat kerja Kalala sekarang ini. Jadi dari sini kita belajarnya jangan pernah takut untuk mencoba satu hal yang baru ya, Kalala ya. Benar. Dan jangan takut untuk melangkah. Kita terus terjebak di satu tempat, terus kita takut untuk melangkah, kita nggak tahu kan langkah kita yang kedepannya akan membawa kita kemana. Betul. Wah, dalam nih, dalam. Luar biasa. Jadi coba dulu. Siapa tahu nanti tembusnya di mana, Wonderland kah, atau mungkin di dunia paralel kah? Kalala, kalau dari pengalaman Kalala kan, Kalala pernah jadi juara di Duta Bahasa, sedangkan sampai sekarang Kalala ini masih aktif sebagai panitia di NOUUT Provinsi. Menurut Kalala, apa sih perbedaan antara Duta Bahasa dan NOUUT? Tips-tipsnya untuk memenangkan kedua ajang ini, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa perbedaan yang paling mencolok yang harus dibawa untuk masing-masing, untuk persiapan masing-masing ajang ini? Kalau perbedaan mencolok yang pastinya dari segi materinya ya, materi seleksinya. Kalau yang NOUUT jelas lah ke pariwisata, pokoknya ke pengembangan pariwisata daerah. Kalau misalnya ke pengembangan dan promosi. Kalau misalnya Duta Bahasa kan lebih ke wawasan kebangsaan, kebahasaan, kayak gitu-gitu. Terus juga, tapi di antara keduanya tuh yang paling yang harus peserta punya itu yang satu harus sikap, attitude kan, kayak gitu. Cuman harus apa, itu sih harus attitude-nya harus bagus. Gitu. Itu yang paling bisa dibilang itu adalah satu hal yang diutamakan juga ya. Utama. Tapi makanya waktu dulu pernah saya lihat waktu di pageant Duta Bahasa ya, Kalala ini adalah satu orang peserta yang memang seperti yang Kalala bilang tadi, bahwa dia fokus pada dirinya sendiri, tapi di sisi lain dia adalah orang yang sangat care dengan peserta-peserta lain. Jadi kalau ada peserta lain yang butuh bantuan, dia bakalan bantu. Dan ternyata itu memang juga menjadi satu hal yang penting dalam penilaian ya, Kalala ya? Oh iya, memang kita di sana untuk kompetisi, tapi kayak gitu, selain kompetisi ada hal yang lebih berharga dari itu. Bagaimana kita membangun relasi, membangun rasa kekeluargaan dengan orang-orang baru yang memang kedepannya akan menjadi kita nggak tahu ya kedepannya akan jadi teman atau lebih dari teman. Jadi sahabat Elipsis, dari apa yang kita dengar dari Kalala tadi, Kalala memberikan kita pelajaran bahwa ternyata untuk mencapai apa yang kita mau itu tidak hanya dalam satu kali percobaan saja. Kita butuh beberapa kali percobaan. Kalala bahkan butuh 4 kali percobaan. Dia butuh gagal 4 kali dulu sebelum dia menjadi Duta Bahasa Provinsi Gorontalo yang mewakili Gorontalo ke tingkat nasional. Jadi untuk kalian di luar sana yang pernah memasuki satu perlombaan atau mungkin pernah masuk pageant dan baru 1 kali ikut sudah kalah dan akhirnya kalian menyerah, wah jangan dulu. Ini seorang Larasati, dia pernah 4 kali gagal, walaupun dia adalah orang yang cerdas, dia adalah orang yang pintar, dia pernah gagal, tapi dia tidak pernah berhenti mencoba, dan itulah salah satu keunggulan dari Larasati ini. Nah, Kalala, kita penasaran nih sebenarnya impiannya Kalala nanti itu apa sih? Apakah udah tercapai sekarang, atau mungkin masih ada impian-impian yang lainnya, masih dalam ini nih, masih OTW? Kalau impian sih banyak ya impian, tapi ternyata pas menghadapi dunia nyata nggak semulus itu jalan untuk mencapai impian. Waktu masih sekolah, mimpinya pengen jadi pramugari. Tiba-tiba pas lulus kuliah, rezekinya bukan pramugari tapi di tempat kerja lain.
Terus juga kalau impianku sih yang sampai sekarang masih pengen aku kejar itu punya buku sendiri. Jadi pengen banget. Jadi pengen banget nerbitin buku sendiri, punya buku yang dipajang di toko buku. Amin. Amin. Terus ada namanya penulis Larasati Jafar. Wow. Amin, amin. 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 Nah, kalau yang di sebelah juga dia mau menerbitkan buku loh, Kak Lala. Jadi semoga nanti bukunya kalian tahun ini ya, nanti ya, apalagi deretin satu rak. Tahun ini kita kan berbicara tentang tadi satu impian terbesar dari seorang Larasati Jafar itu adalah menjadi seorang penulis atau namanya itu ada pada sebuah buku. Bisa dikatakan juga adalah seorang yang hobi atau punya minat membaca yang cukup tinggi. Nah, kalau berbicara tentang membaca, kira-kira ada tidak satu buku yang menurut seorang Larasati Jafar itu buku paling favorit sepanjang masa atau yang selama pernah dibaca itu jadi satu-satunya buku yang paling favorit, atau bisa juga sebutkan siapa penulisnya dan apa yang membuat seorang Larasati Jafar memfavoritkan buku tersebut. Silakan, Nak, bisa diceritakan ke kita. Ada satu penulis favoritku, tapi dia bukunya tuh belum diterbitkan dari penerbit ISBN sih. Dia tuh bikin novel, tapi dia cetak sendiri, terus dia kayak bukan terbitkan juga sih, dia jual gitu ke teman-teman waktu itu kakaknya temanku. Jadi waktu SMP tuh kita suka banget baca cerita-ceritanya dia. Nah, pas itu dia beranikan diri untuk buat buku novel. Jadi dia punya 2 novel, yang satu judulnya Here in My Heart. Wow. Yang satunya judulnya Orion, tapi dia sampai 3 seri gitu. Orion, My Orion, sama The Last Orion. Tapi sayangnya itu dia nggak kirim ke penerbit gitu. Jadi cuma dicetak gitu aja dan dijual ke kita yang ini. Dan apa ya, ceritanya itu berkesan banget. Dari situ lihat dia bisa bikin cerita, jadi wah hebat, jadi aku kagum loh. Terus dari situ aku kayak punya cita-cita, suatu hari aku pengen kayak dia, walaupun nggak diterbitkan, tapi setidaknya ada satu karya yang selesai lah, satu novel yang bisa selesai. Terusnya itu kayak gini. Mendengar cerita dari Larasati Jafar, kayaknya dari tadi belum disebut siapa nama penulisnya. Kasih tahu kita dong siapa nama penulis favoritnya itu. Regina. Oh. Kalau ini dia collab sama temennya dia, Nova. Regina dan Nova. Ini ceritanya benar-benar bagus. Apalagi yang Orion itu bagus banget. Emang waktu SMP tuh kita sekelas itu ngefans banget sama karakter yang dia ciptakan di novelnya. Wah, luar biasa. Jadi seorang Larasati Jafar mengidolakan seorang Regina ini karena melihat dari karakter dan gaya penceritaannya itu yang sangat ketika dibaca itu seakan-akan atau seolah-olah itu hidup. Nah, kalau Larasati sendiri atau kamu sendiri misalkan lebih suka menulis, passion-nya itu lebih menulis ke genre apa? Apakah puisi atau mungkin bermimpi menjadi seorang novelis atau cerpenis? Kira-kira kamu lebih fokusnya ke mana? Kalau puisi lebih banyak aku menulis puisi sih, soalnya kan kalau puisi kan nggak ada cerita bersambungnya gitu. Puisi feel-nya dapat apa, ditulis,
habis aja di situ. Kalau kayak novel kan harus mikir alurnya kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya suka sih. Aku beberapa kali coba mulai nulis novel gitu. Tapi pada akhirnya belum ada yang selesai. Masih kayak banyak ngegantung gitu. Pokoknya dari beberapa cerita belum ada yang selesai. Kecuali kalau untuk cerpen ada beberapa yang selesai. Tapi kayak belum pede aja gitu. Kalala kita kan udah bicara nih tentang corona, kita udah bicara tentang mimpinya Kalala, bahkan kita udah bicara sampai di buku kesukaannya Kalala apa, dan bahkan cita-citanya mau bikin buku sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan terakhir, dan yang pasti paling ditunggu-tunggu nih sama fans-fansnya Lala di luar sana. Ini berbicara tentang cinta ya. Sebenarnya sih biasanya kita langsung tanya, cinta menurut Anda apa? Tapi kalau untuk seorang Larasati kayaknya harus ditanya gini yang awalnya. Kalala masih jomblo atau udah ada yang punya? Yang punya mama papa, kakak-kakak, keponakan. Oh, jadi itu sebenarnya tersirat bahwa Kalala itu masih milik keluarganya, belum ada kepemilikan pribadi. Jadi untuk kalian yang di luar sana, ya silakan berjuang. Kalau ditolak, ya coba lagi sampai 4 kali. Siapa tahu yang kali kelima bisa jadi kita bahas. Panjang kali. Oke, jadi itu udah clear ya buat teman-teman elipsis di luar sana yang penasaran dengan pertanyaan ini. Jadi jawabannya adalah Larasati Djafar, dia masih milik keluarganya. Belum ada kepemilikan pribadi atasnya. Jadi silakan berusaha mulai dari sekarang. Nah, kita udah tahu kalau Kalala jomblo nih. agak aneh ya dengar kalau seorang Lala yang apa sih yang kurang dari Lala terus dia masih jomblo. Lala, apalagi kita nih kalau kita berbicara dari sudut pandang perempuan, atau janganlah berbicara dari sudut pandang perempuan, dari lingkungan di sekitar kita yang tentu mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan aneh, unik, dan bin ajaib. Di umur-umur kita nih yang seperti yang udah ya memasuki 20-an seperti saat ini. Apalagi kalau udah didengar bahwa kita udah lulus kuliah. Pasti ada nih satu pertanyaan yang bakalan kena ke semua perempuan. Apalagi yang mereka lihat perempuan ini sebenarnya dia udah pantas. Pasti bakalan ada pertanyaan ini dimanapun dan kapanpun. Kapan nikah? Nah, seperti itu. Kalau pernah tidak sih dapat pertanyaan seperti ini? Saat dapat pertanyaan seperti ini, rasanya gimana sih? Pernah bete atau pernah males? Jadi banyak banget yang nanya, kapan nikah? Apalagi kalau sama orang-orang yang nggak begitu tiap hari ketemu, yang baru ketemu setelah berapa lama, lama kok belum nikah, kayak gitu-gitu, kayak dalam hati, aduh please deh. Gimana ya? Apa juga coba yang mau dikejar, maksudnya aku tuh tipe orang yang jalani aja hidup. Kalau yang emang udah dikasih kayak gini, ya udah kayak gini. Maksudnya kalau emang belum ketemu jodoh, gimana? Mau maksa nikah sama orang yang nggak kita kenal, kayak gitu. Aku setuju loh itu. Sepakat, saya juga setuju. Kayak, iya, jadi kayak ini kok kita kayak curhat ya, kita bertiga kayak itu. Iya. Soalnya kan jadi kita kayak bertiga statusnya sama. Iya, promo ya. Jadi kayak kadang ada beberapa orang yang pertanyaannya itu kayak emang sih halus apa nikah, tapi kayak nadanya sinis gitu loh, kayak yang belum nikah di umur kita kayak gitu tuh udah aib banget gitu. Padahal kan maksudnya belum ada gitu, maksudnya belum dipertemukan Tuhan dengan jodoh, terus kita yang enjoy sama hidup kita yang asik. Kita yang enjoy sama hidup kita yang masih sendiri, masih pengen berkarir kayak gitu-gitu, tapi orang lain yang kayak ngelihatnya
apa ya, kayak sewot gitu, kayak kan udah umur segini begini-begini ya, tapi kan orang masing-masing punya waktunya kan. Kamu orang lain udah waktunya nikah, kalau kita belum tiba pada waktu kita gimana? Betul. Kan jodoh pasti bertemu. Jadi, intinya kita bakalan nikah kok, tenang aja, kita Iya, bukan insya Allah yang kalau umur pemahaman panjang. nggak bakalan, nggak mau punya pasangan, bakalan mau, tapi belum waktunya aja, dan tenang aja gitu ya. Dan Iya. masih menikmati kayak gitu kan. Kalau sering ditanya, dapat pertanyaannya kayak apa nikah, Lala kapan nikah, itu pernah bete nggak sih, atau pernah ada satu kejadian nih, pernah ditanya di mana gitu, terus akhirnya tanpa nggak bisa nahan lagi, Kak Lala sempat marah atau bicara agak-agak keras ke dia, pernah tidak mengalami hal seperti itu? Pernah, tapi kalau orang lain yang nanya tuh aku kayak cuek aja gitu. Toh mereka orang lain, bukan bukan keluarga atau apa, maksudnya bukan yang menentukan hidup kita kan. Cuman kalau yang dari kayak kakak-kakak, kayak kapan gini gini gini, ayo suruh ke rumah kayak gitu gitu, kayak apaan sih. Kayak kesel sendiri gitu. Kayak aku kan belum nikah bukan karena apa-apa, cuman karena emang belum waktunya aja. Maksudnya mereka pengen nyamain Ya, belum kayak, nemu yang pas aja gitu. iya aku tuh nyari asik. Jadi aku tuh maksudnya susah serak sama orang kayak gitu. Kayak aku tuh nunggu orang yang bener-bener asik. Yang bener-bener Bener nih ya iya, teman-teman, iya. penting nih, penting nunggu orang yang kayak gimana kalau Lala. Jadi kayak banyak pertanyaan kan, kenapa nggak coba buka hati, bukan masalah nggak buka hati atau tertutup atau emang nggak pengen bener-bener mengenal orang baru, cuman emang kayak belum ada yang bisa membuat berdebar sih. Iya. Betul. Belum ada yang mampu membuat Larasati berdebar. Iya, Karena jadi kayak Dengar ya itu. karena sebenarnya hakikat cinta itu sebenarnya hanya persoalan hati sih. Ketika seseorang itu mau secantik atau setampan apapun di depan kita, tapi kalau hati kita tidak berdebar, ya sama aja sih. ya dan Bener udah sih, lama banget. Bener nggak sih kalau itu masalah hati emang? Biar Bener banget. setampan Dan apapun, kalau hatinya nggak berdebar ya enggak. Bener ya? ya benar, coba kalian kalau ketemu sama orang kan yang kita nggak terlalu kenal, tapi kalian hati kalian tuh kayak ada getar-getar asik gitu, getar yang lain gitu, Cenut-cenut. kayak menantikan, iya kayak Bahasanya itu masih polos, jadi nggak ngerti. menantikan pertemuan berikutnya gitu, ya kan, ya itu Betul. kayak gitu pokoknya gitu. Belum ada yang Kalau dari orang tua sendiri, kira-kira ada tidak mendesak di usia yang seperti ini untuk nikah? Nah, ini nih. Kalau yang mendesak secara terang-terangan sih nggak ada, cuman kayak udah di kode-kode kayak Ya. gitu. Nah. Iya, kode-kode halus, kayak kalau misalnya ada sepupuku yang nikah atau keluargaku yang nikah, terus dikodein, aduh gimana ya kalau yang duduk di sana itu lala kayak gitu-gitu. Jadi kayak iya pasti jadi malu sendiri. Dari sini kita belajar ya teman-teman Elipsis, bahwa ini loh seorang Larasati yang umurnya, kalau umur kalian tuh masih 20-an, masih 21, 17 tahun. Ya, apalagi tuh 17, 18 dan udah status-statusan di medsos. Aduh, kapan nikah? Kok belum nikah? Tenang aja dong, temen. Ini Larasati aja dia belum nikah. Tenang aja. Walaupun udah ada sindir-sindiran halus dari orang lain, tapi ya kembali lagi seperti tadi Kak Lala bilang, bahwa menikah itu bukan karena paksaan dari
dari orang-orang di sekitar kita, bukan karena Benar. orang di lingkungan kita yang mereka kebiasaannya mereka tidak tahu cara berbahasa-basi yang baik untuk menyapa seseorang, akhirnya mereka bertanya tentang kapan nikah, terus karena pertanyaan itu kalian akan terdesak untuk menikah, ya jangan, kalian harus memantapkan diri dulu ya Kak Lala ya. Jadi dari tadi aku juga bisa ambil kesimpulan bahwa Kak Lala ini sebenarnya dia memang ingin mencari orang yang benar-benar terbaik untuk menjadi pendamping dia, karena katanya Kak Lala mencari pendamping itu bukan hanya untuk kayak pacaran-pacaran aja yang hanya berapa bulan atau berapa tahun, tapi ini untuk selama-lamanya. Makanya Kak Lala mau cari orang yang paling benar nih untuk hidupnya dia. Kak Lala sebenarnya menurut Kak Lala bagaimana sih kriteria seperti apa sih dan seperti apa nih yang Kak Lala tunggu sampai Kak Lala memutuskan untuk aku nggak harus ikut orang lain, harus ikut pertanyaan orang lain yang mendesak aku untuk menikah. Tapi aku harus mencari atau untuk memantaskan, mencari yang pantas untuk aku. Apakah ya, yang pastinya kalau aku sih yang penting orangnya tuh baik, lembut, asik, lembut dan tahu cara memperlakukan wanita ini. Terus juga jadi kunci utamanya ya untuk membuat hati Lala berdebar ya. Dan apa ya? Dan yang pasti harus sayang keluarga aku lah, karena emang nikah itu kan bukan cuma masalah dua orang, dua keluarga. Betul. Gitu. Jadi apa lagi ya? Maunya sih kayak yang apa? Closing statement-nya apa sih Kak Lala? Kenapa? Closing statement-nya apa yang mau disampaikan ke orang-orang di luar sana? Apa yang telah Kak Lala pelajari nih dari hidup Kak Lala dan kayaknya mereka harus dengar nih. Mungkin kalau mereka praktekkan bisa bermanfaat juga nih untuk mereka. Apakah itu dari segi percintaan atau mungkin dari tips-tips untuk menggapai impian mereka. Yang pertama gini, pokoknya harus fokus pada diri kita. Jangan lihat orang lain karena kita punya waktu yang berbeda. Mau itu urusan kompetisi, mau itu urusan asmara kayak gitu. Pokoknya jangan karena lihat orang sekeliling kita udah nikah, terus kita mau buru-buru nikah juga, kan nggak ini kan. Karena memang kita punya waktu sendiri. Waktu kita pasti ada dan kita pasti akan tiba di waktu kita yang tepat. Karena belum tentu waktu yang tepat menurut orang lain itu memang benar-benar tepat untuk kita. Baik, luar biasa sekali loh. Terima kasih sekali untuk narasumber kita yang sangat menginspirasi kali ini dan teman-teman di luar sana. Sudah kan kita udah dengar nih dari Kak Lala. Dari Kak Lala, kalau kalian saat ini mengalami apa yang Kak Lala alami dan kami alami juga, ditanya kapan nikah, jangan terburu-buru untuk menikah hanya karena umur, tapi menikahlah karena kalian sudah siap. Dan seperti yang Kak Lala bilang tadi, bahwa menikah itu bukan hanya antara dua orang, tapi antara dua keluarga. Jadi kalau kalian sudah merasa siap, ya silakan. Tapi kalau kalian merasa tertekan karena pertanyaan, ya ditahan dulu. Dan untuk orang-orang di luar sana yang suka sekali dan sering sekali bertanya, kapan nikah, setiap ketemu orang baru atau ketemu teman yang udah berapa tahun nggak ketemu, pas ketemunya langsung tanya, kapan nikah? Untuk kalian yang selalu dan mempunyai hobi untuk bertanya kapan nikah, sekarang kita akan mendatangkan seorang ustaz dan kita akan bertanya bagaimana sih dari sudut pandang Islam dengan orang yang mempunyai kebiasaan yang suka sekali menanyakan kapan nikah kepada seseorang yang belum menikah, entah apapun itu alasannya, mungkin mereka punya alasan yang memang tepat untuk mereka memutuskan belum menikah. Akhirnya orang-orang yang suka bertanya kapan nikah ini bisa mengganggu anak-anak muda yang memang belum merasa pantas untuk menikah, dan itu akhirnya menimbulkan perselisihan. Sedangkan di Islam adalah agama yang suka kedamaian. Apakah sesuatu yang menimbulkan perselisihan ini dilarang atau dianggap sebagai dosa di Islam?
nanti kita lihat penjelasan dari Ustadz yang akan muncul setelah ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah memilih akun Elipsis di Mohungguli untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa Anda kali ini. Dan sekali lagi terima kasih karena sudah bersama dengan kami. Saya Ajeng Mawada pamit undur diri dan teman-teman saya Salman Alade dan juga narasumber cantik kita Kalala. Kami berterima kasih kepada Anda. Terima kasih karena telah mendengarkan semua obrolan dan curhatan kami yang semoga berfaedah dan bisa diambil hal-hal positifnya. Jadi kita akan langsung ke Ustadz kita dan selamat menyaksikan. Dadah! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Elipsis sekalian, ada satu pertanyaan. Apakah berdosa orang-orang yang bertanya kapan menikah? Pertanyaan ini yang kemudian sering diulang-ulang baik ketemu dimanapun saja. Akhirnya dari pertanyaan ini menimbulkan perasaan sedih, galau, bahkan ada yang sampai marah. Akhirnya dari kemarahan ini memicu permusuhan di antara orang yang bertanya dan ditanyakan. Ya, pertanyaan ini cukup menarik karena pertanyaan ini berkaitan dengan interaksi sosial kita yang mungkin sudah lumrah. Bahkan hampir dari setiap generasi milenial ini akan ditanyakan hal-hal seperti ini. Nah, baik, Sobat Elipsis sekalian, biasanya pertanyaan ini kita akan jumpai dalam perkumpulan-perkumpulan, baik itu bersama keluarga ataupun kerabat. Nah, sejatinya kita bisa menjawabnya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan alasan-alasan alibi atau alasan-alasan yang logis sekalipun. Namun yang tidak sering disadari adalah dampak dari pertanyaan itu. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Titik masalahnya datang adalah orang tidak pernah berpikir apa dampak dari orang yang bertanya. Nah, boleh jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah hanya sekedar candaan, hanya sekedar gurauan. Nah, atau ada juga boleh jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah tak ubahnya hanya pertanyaan ingin tahu gitu. Ada perasaan ingin tahu dari seorang teman atau kepo alias Bin Carlota gitu. Nah, yang tidak pernah terpikirkan adalah orang yang ditanyakan ini kita tidak pernah mau mengetahui perasaannya seperti apa. Jangan-jangan dia dalam keadaan sedih karena mungkin sampai saat ini belum menemukan jodohnya, atau mungkin juga dia dalam keadaan sedih karena belum cukup materi ingin melaksanakan pernikahan, atau mungkin ada yang dalam keadaan bersedih karena pernikahannya tertunda. Nah, ini adalah yang kadang-kadang kita tidak pernah perhatikan ketika kita ingin bertanya kepada seseorang. Sobat Elipsis sekalian, masalah ini sebenarnya adalah masalah tentang bagaimana kita menjaga lisan. Perkara lisan, menjaga ucapan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung etika. Bahkan sampai persoalan pembicaraan lisan itu pun diatur sedemikian rupa, sampai-sampai kalau kita mau merujuk ke Al-Quran, baik itu Al-Quran dan hadis, kita akan menemukan berbagai macam petunjuk, berbagai macam arahan bagaimana mengarahkan lisan kita ini. Misalnya dalam Quran surah Al-Kahf ayat 18 dinyatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada satupun perkataan yang diucapkan melainkan di sisinya itu terdapat malaikat raqib dan atid yang mencatat. Nah, baik buruknya perkataan itu tidak pernah luput oleh malaikat. Jadi kalau yang keluar adalah hal yang baik dari mulut, maka akan dicatat sebagai kebaikan. Tapi kalau yang keluar dari mulut adalah keburukan dan bisa berdampak buruk bagi orang yang mendengar atau orang yang ditanyakan, nah ini pasti akan dicatat sebagai keburukan pula. Sobat Elipsis sekalian, jadi sekali lagi ini adalah tentang perkara bagaimana kita menjaga lisan. Islam itu adalah agama yang mewanti-wanti tentang bahaya lisan. Rasulullah SAW bahkan menaruh bahwa orang yang menjaga lisan ini adalah sebagai tanda melekatnya iman pada diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut."
barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi hanya ada dua pilihan, berkata yang baik-baik saja atau diam. Nah, jadi orang yang beriman itu adalah orang yang meletakkan lisannya itu di belakang hati dan akalnya. Nah, jadi setiap dia ingin berkata, ada yang memfilter. Hati dan akal itu selalu memfilter sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan yang baik saja. Tapi kalau orang munafik, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, mereka meletakkan lisannya itu di belakang, di depan akal dan pikirannya. Nah, sehingga ketika keluar perkataan itu tidak pernah terkontrol lagi, tidak pernah terpikirkan. Jadi, letakkanlah lisan kita di belakang akal dan hati kita, sehingga perkataan-perkataan, pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita utarakan kepada teman-teman itu kita bisa mengetahui dampak baik dan buruknya. Sobat Elipsis sekalian, saking begitu pentingnya perkara menjaga lisan ini, dahulu Imam Ghazali pernah merumuskan 14 bahaya dari lisan yang bisa menggelincirkan kita pada dosa-dosa. Nah, poin keempat dan yang kelima ini persis sama seperti yang diutarakan dari sang penanya dari masalah kita pada sore hari ini. Jadi pembicaraan, ucapan yang bisa menyebabkan pertengkaran, permusuhan, dendam kesumat ini adalah bagian dari salah satu bahaya lisan. Kemudian pembicaraan atau ucapan yang bisa menimbulkan permusuhan baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, dari sini semakin jelas, semakin terang bahwa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu sejatinya harus benar-benar adalah hal-hal yang baik saja. Jadi, Sobat Elipsis sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut itu yang harus kita pikirkan yang pertama adalah sesuatu yang bisa bermanfaat, yang kita bisa pertimbangkan manfaatnya, tapi yang di saat bersamaan kita takut khawatir akan dampak buruknya. Nah, dalam keadaan ini kita lebih baik diam. Yang kedua, perkataan atau ucapan yang tidak kita harapkan manfaatnya dan kita juga tidak mau menginginkan dampak buruknya. Jelas, sangat tegas kita lebih baik diam. Nah, yang ketiga adalah pembicaraan yang kita harapkan manfaatnya, tapi kita khawatir akan dampak buruknya. Nah, ini juga lebih baik diam. Nah, boleh jadi yang ketiga ini sama dengan konteks pertanyaan yang diajukan. Yang keempat adalah pembicaraan yang kita tahu kita harapkan manfaatnya dan kita tahu bahwa perkataan atau ucapan itu bisa memberikan dampak baik bagi kita dan juga orang-orang yang mendengarkan. Nah, yang keempat inilah yang harus sejatinya keluar dari mulut kita. Demikian, inilah sedikit jawaban dari pertanyaan kepada Sobat Elipsis sekalian. Semoga puasa kita bisa berjalan lancar di akhir sisa Ramadan ini dan bisa dicatat sebagai amal kebaikan kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.